soal PM yang asli hari yang pertama dan sumbernya diambil dari teks yang kelima untuk subtes PM dari project MMA yang sudah direvisi ya. Nah ini nggak setiap soal kita bahas karena beberapa soal itu udah muncul di TO-TO bimbel besar atau di aplikasi belajar. Nah jadi di sini kita akan bahas soal-soal yang belum sempat terbahas ya. Nah selain dari modul MMA, di sini juga ada soal asli SNBT tahun 2024. Intinya di video kali ini kita akan bahas geometri part yang kedua ya, bagian yang kedua. Yang pertamanya itu khusus soal geometri yang kesebangunan, yang ini khusus tentang luas keliling dan volume. Ya untuk memantapkan persiapan teman-teman semua. Nah, kita langsung aja di sini kita bahas teks yang pertama untuk 4 soal pertama ya. Soal 1 di sini diambil dari teks yang kelima ya, PM hari yang pertama. Ceritanya gini, sebuah papan reklame itu terbuat dari X papan-papan berbentuk persegi. Masing-masing berukuran 58 kali 58. Nah, jika F adalah fungsi yang menyatakan luas papan reklame dalam meter persegi, Fx berapa? Nah, jadi ya ini biar kebayang aja gitu saya gambar. Nah, ini papan reklamenya kayak gini. Terus udah gitu ya iya benar-benar. Itu luas papan reklame. Terus papan-papan yang berbentuk perseginya kita bikin ini teh kotak-kotak gitu. Ya, kotak-kotak. Ukurannya berapa? Ukurannya teh 58 kali 58. Ya. Dalam satuan senti. Nah, si papan ini teh nanti bakal ditempelin di si papan reklame atau jadi penyangganya mungkin ya. Semua si kotak-kotak ini. Kebayang nggak? Ya, ini misalnya ya. Bisa nggak kebayang mas saya gambarin. Ini saya copy dulu ya. Nah, ini nanti dia akan memenuhi si papan reklame tuh. Fungsi yang menyatakan luas papan reklame kayak gimana? Ya, itu intinya mah kayak gitu, nanti di fullin gitu, dipenuhin ya. Sepanjang si papan reklame itu. Ya ini mah gambar aja, gambar kasarnya ya. Gambar kasarnya gitu. Nah, berarti itu kan satuannya teh sentimeter nih. 58 itu masih satuannya sentimeter, dia minta dalam meter persegi. Berarti luasnya mah ya luas persegi. Luas persegi misalnya ini L gitu ya. Dikaliin aja sama banyaknya si papan-papan yang bentuknya persegi itu ya, bentuknya kotak. Ya, jadi luas sebagai fungsi X gini ya. Ini sama dengan gimana cik? 58 itu kan dia minta dalam meter persegi. Jadi 58 dibagi 100 ya, dikali 58 dibagi 100. Udah aja biar gampang hitungnya ya. 4 sama 4-nya 8 sama 8 buntutnya 4 kan 64 kalau dikaliin. Jadi jangan dihitung semua ya. Jangan dikotret, buang waktu. Terus udah gitu ya ditaksir kurang lebih kan 50 per 100 teh setengah. Setengah dikali setengah berapa? Seperempat ya, berarti sekitar 0 komaan jawabannya. Jadi ini teh tanpa kita ngitung susah-susah. Ya, tanpa kita ngitung susah-susah nanti jawabannya kita dapat udah pasti yang sekitar 0 komaan gitu. Ya, satu-satunya pilihan jawaban cuman yang 0,3364 kan. Nah, jangan lupa dikaliin banyaknya papan reklame. Banyaknya papan ini jangan kali ya tuh ya. Bisa ketukar sama huruf X. Nah, banyaknya papan tuh kan X. Nah, ini tinggal tambahin X gitu. Nah, ini adalah luas si papan reklamenya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kedua ya. Nah, ini panjang sisi bawah papan reklame berapa? Nah, ini saya copy lagi ya gambarnya. Gambarnya kita butuh gambar ini ya. Tapi ini si papan reklamenya tuh ini keluar garis nih teman-teman ya. Nah, kudu digedein sedikit. Nah, kayak gini lah ya. Nah, ini kudunya rada gede sedikit. Nah, katanya di sini X itu sama dengan 15 dan panjang sisi samping papan reklame teh berarti 1,74 meter gitu ya. Nah,
panjang sisi bawah papan reklame berapa? Nah, X-nya kan sama dengan 15. Tadi kita udah dapat nih luas papan reklame sebagai fungsi X di sini. Ya. Panjang sisi samping papan reklame itu berarti yang ini 1,74 meter nih. Ya, ini 1,74 meter. Kita ubah dulu jadi senti aja, biar gampang. 1,74 ya berarti 174 kan ya? Nah, 174. Nah, ini kebayang nggak si papan reklamenya itu bakal dijejerin gitu. Nih, ini bakal dijejerin gitu. Si papan-papan perseginya gitu. Ya, ini nanti dijejerin. Sampai ya panjangnya tuh ya, si dimensi panjangnya tuh 174 gitu. Ya, misalnya panjang ini teh S. Nah, S-nya tuh ada berapa biji gitu. Kebayang? Ya, ada berapa biji panjangnya. Jadi buat cari banyaknya papan reklame di sini teh. Oh, ini tuh sorry. Panjang sisi sampingnya ya, panjang sisi sampingnya berarti 174-nya di sini gitu. Ya. Tapi udah sama aja sih yang ini. Ini misalnya S gitu ya, ini S gitu ya, udah banyak gitu S-nya. Kita nggak tahu berapa biji. Intinya sepanjang 174 cm. Nah, si sisinya berapa tuh? 58 kan? Ya. Hasil 58-nya ada berapa biji kita hitung papan reklamenya. Artinya di sini banyaknya papan reklame ya atau X-nya. Jangan X DN, banyaknya papan reklame. Ini teh sama dengan 174 dibagi 58 gitu ya. Berapa nih? 174 dibagi 58. Ini teh 3 ya. Oh, pas kebenaran 3 gitu ya. Tuh 3. Ini kalau saya gambar mah gini. Jadi ini kan 3 tuh. Ada 3 papan reklame yang masing-masing sisinya teh 58. Nah, yang ditanya sekarang panjang sisi bagian bawahnya berapa? Nah, X-nya sama dengan 15. Berarti kalau 15 mah gini. Nah, ini kan sisinya 58 udah tahu ya. Ini kalau saya gambar ada 15 papan. Nah, berarti kan kayak gini tuh, 15 biji jumlahnya. Nggak kan? Nah, kayak gini. 15 papan tuh. Yang ditanya panjang sisi bagian bawah papan reklame ini berapa reklame nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah jelas 5 kan? Jadi bagian bawahnya tuh ada 5 papan gitu. Ini kita tulis ya bagian bawah. Itu tuh ada 5 papan. Ya. 5 papan persegi. Bukan papan reklame ya. Papan reklamenya mah kan gede pisan jadinya. Jadi panjang sisi bagian bawahnya ini panjangnya sama dengan 5 kita kali sama 58 bagi 100. Berapa tuh? 5 kali 58 250 ditambah 40 290 ya. Dibagi 100 itu kan 2,9 meter. Nah, 2,9 meter. Jadi jawabannya di sini yang B gitu. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, agar lebih menarik perhatian publik, papan-papan penyusun papan reklame itu diberi bingkai. Jika papan-papan itu diberi bingkai 3 baris, sebenarnya 3 baris dan 5 kolom, serta tiap papan diberi bingkai yang lebarnya itu 2 cm. Luas papan reklame berapa gitu. Ntar ya, supaya lebih menarik perhatian publik. Ini kan papan-papan penyusun papan reklamenya. Ini saya ambil dulu deh gambar ini ya. Papan-papan penyusunnya tuh yang warnanya biru tuh. Yang warnanya biru. Yang kotak-kotak kecilnya maksudnya si ini nih, satu kotak kecil saya ambil. Nah, ini nih. Kayak gini. Terus katanya dia bakal dikasih bingkai. Ya kan 3 baris dan 5 kolom. Jadi kalau dikasih bingkai, diberi bingkai 3 baris dan 5 kolom. Dan tiap papan dikasih bingkai yang lebarnya 2 cm. Ini enggak maksudnya dikasih bingkai itu kayak gini nih. Nah, ini dikasih bingkai. Yang lebarnya itu 2 cm gitu. Nah, ini lebarnya 2 cm. Jadi segini 2.
Nah ya, ini 2 dikasih bingkai ceritanya mah kayak gitu. Ini 2 cm. Dan banyaknya teh 3 baris sama 5 kolom. Ya 3 baris sama 5 kolom mah jadi kayak gini. Lihat. Tuh. Tar ya. Ini gini dulu. Biar ngeh dulu ya, biar ngeh dulu. Itu teh kan 2 cm ya di bagian sampingnya. Bagian sini jadi 2 cm juga gitu. Ya. Ya bingkainya tuh kan lebarnya 2 cm. Ya berarti maksudnya ini 2 cm. Bagian atasnya teh 2 cm gitu. Ya, ini juga 2 cm. Ya. Jadi kalau si bingkai-bingkai ini teh ada berapa nih luasnya? Kan ini 58. 58 tambah 64 tambahin 4 aja. 62 kan? Nah, ini dikasih bingkai ada 3 baris dan 5 kolom. 5 kolom mah begini nih. Ya. 3 baris sama 5 kolom. Nah, ini saya gambar tuh. 3 baris sama 5 kolom. Sorry. Nah, ini saya kecilin dulu ya. Nah, 3 baris 5 kolom tuh gini nih. Si gambarnya ini 5 kolom 5 biji. Tuh segini. Ini mah ilustrasi aja supaya ngebayanginnya jelas gitu ya. Nah, kayak gini. Tuh saya kopi-kopiin ya. Nah, dikasih bingkai. Nah, ini salah satu bingkainya. Ya, nggak usah saya warnain semua lah ya bingkainya, nanti kalau ujian juga jangan diwarnain kayak gini mas, supaya kebayang aja gitu. Bukan supaya bagus, bukan. Supaya gampang ngebayanginnya. Nah, berarti si angka 2-nya ada berapa biji? Ini kan kesini berarti berapa nih sisinya? Sisi papan yang udah dikasih bingkai. 62 kan? Nah, berarti 62-nya di sini teh kudu kita kaliin 5 biji ya kan? Di sini ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi panjangnya teh 62 kali 5. 62 per 100 gitu ya. 62 per 100 dikali 5. Nah, kalau lebarnya 62 per 100 kali 3. Nah, luas papan reklamenya berapa tuh? Di sini 62 per 100 kali 5 sama 62 per 100 kali kali 5. Jadi berapa ya? 0,62 dikali 0,62 ini yang Horea menghitungnya ya. Ya udah deh, ini kita hitung coba. 0,62 dikali 5. 62 kali 5 itu 310 dibagi 100. Ini teh berarti 3,10. Oke, itu ada ya. Nah, terus udah gitu, di sini berapa tuh? Lebarnya 62 kali 3. 62 kali 3 tuh 186, berarti 1,86. Berarti luasnya di sini luas persegi panjang teh kan panjang kali lebar ya. Berarti 3,10 dikali 1,86. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada ya. Ya udah aja lah, bikin sendiri ya jawabannya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, katanya setiap papan reklame diberi bingkai selebar 2 cm. Biaya pemasangan papan berbingkai itu berarti 150.000 per buah ya. Pemasangan seluruh papan berbingkai adalah 2.250.000. Luas papan reklame berapa? Nah, di sini berarti banyak bingkainya dulu ya. Banyak bingkainya berapa? Banyak bingkai, kan pemasangan seluruh papan berbingkai, misalnya kayak gini nih. Pemasangan semuanya teh harganya 2.250.000. Berarti banyaknya papan di sini N-nya sama dengan 2.250.000 dibagi 150.000. Coba ya, ini dicoret jadi berapa nih? Ini 225 dibagi 15. Ya, N-nya 15 kan.
Ada 15 papan tuh. 15 papan. Kalau 15 papan berarti luas papan reklamenya berapa? Luasnya. Tadi kan kalau dikasih bingkai mah kita ambil 1 biji aja nih ya. Ini saya ambil yang ini. Nih. Lihat berarti sisinya kan 62. Ya enggak? Nah, sisinya tuh 62 tuh. Nah, ini saya warnain dulu ya. Papan berbingkai. Sisinya tuh 62. Yang ditanya luas papan reklamenya berapa? Berarti 15 biji dikali luas ini kan. Ya. Berarti luasnya ini sama dengan 15 dikali 62 kali 62. Ya. 62-nya 62/100 BTW. Berarti 2 kali 2 itu kan 4. 4 kali 5 sorry ya, ini 2 kali 2 62. Sekitar berapa ya ini? 0,62. Ntar biar nggak usah ngotret ya. 0,62, ini 0,2. Itu teh 4 kali 15. Si buntutnya kudu 6. Wah, semua buntutnya 6 ini mah ya. Ya wayahnya aja dihitung ya. Berarti si L-nya, ntar ini saya kotret dulu. Ini teh 5,7. 6 meter persegi ya. Nah, ya kalau misalnya semua buntutnya 6 kayak gini ya ada 2 pilihan tuh yang buntutnya 6 kan ada 3 ketang 3 pilihan. Yang buntutnya 6 gitu ya. Ya wayah mau nggak mau harus dihitung. Kalau misalnya beda-beda semua itu enak, hitungnya gampang gitu ya. Kita lanjut lagi ke teks yang berikutnya. Nah, ini teks yang kedua diambil dari PM hari yang keempat ya. Teks kedua yang kita bahas ini. Nah, sumbernya dari Project MMA yang udah direvisi. Di sini adalah soal dari PM hari yang keempat. Ya, teks kelima. Nanti teman-teman coba cek sendiri di si modulnya. Ya, modulnya udah sama saya disematkan di deskripsi. Coba bentar ya. Saya mahamin dulu sih soalnya. Ceritanya gini. Pada ruang panjang barang di suatu toko mainan, dinding bagian depannya dibuat kaca-kaca persegi yang masing-masing ukurannya 68 cm kali 68 cm. Ya kurang lebih mah kayak tadi gitu sih soalnya ya. Jadi 3 soal pertama yang kita bahas ini masih kayak tadi. Harusnya sih teman-teman aman gitu ngitung luas kayak gini mah bisa kan ya. Ini kan yang ditanya dalam meter ya. Ini satu panjang sisinya 68 cm. Ini 68 cm gitu. Ya. Nah, ini ya saya copy paste lagi aja gambar yang atas ini nih. Udah sama ya. Soalnya masih setipe gitu. Nah, bagian depannya dibuat kaca-kaca persegi masing-masing ukurannya 68 kali 68. Ya berarti fungsi luasnya di sini kan luas sebagai fungsi X maksudnya. X itu banyaknya si kaca persegi. Itu sama dengan 68/100 dikali 68/100. Nah, dikali jumlah si kaca perseginya. Kalau yang tadi mah papan reklame, yang ini mah banyak persegi gitu ya. Banyak kaca persegi. Ya kan? Nah, jadi berapa nih? 68 sama 68, 0,6 sama 0,6. Nah, lihat ya, ini soal yang lumayan nyusahin. Ini 4244, 4264, 4624. Ini buntutnya 4 semua gitu. Dan jawabannya kan kita udah tahu pasti 0, ya. Jadi mau nggak mau, teman-teman kudu hitung ya. Jadi ini juga saya ngotret gitu. 68 kali 68 aja, bentar. Nih saya kotret dulu ya. 0,4624X gitu. Ada nggak? Tuh yang C ya. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, perhatiin baik-baik ya. Ini kalau buntutnya sama semua wajib dihitung. Oh iya, buat teman-teman sekalian, pasti teman-teman juga simak videonya sampai habis karena nanti di 3 soal terakhir yang akan kita bahas, ini nanti bukan konsep-konsep yang gini, yang dinding kaca gini, tapi konsep tentang luas, keliling, sama volume. Gitu ya.
Tapi kalau misalnya yang kayak gini udah bisa, nanti bisa skip aja langsung ke soal atau teks yang keempat. Di video kali ini saya bahas 6 teks. Karena 3 soal pertama tuh kayak gini semua, gitu sih soalnya. Kalau teman-teman udah yakin paham yang materi ini, bisa langsung skip ke nomor 4 ya. Udah soalnya kan kayak gini mah ngulang-ngulang aja. Tapi gak apa-apa kita bahasin. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini jika kaca-kaca persegi yang diperlukan sebanyak 28 buah, luas dindingnya mungkin berapa? Nah, ini tuh ada kaca-kaca persegi, kebenaran warnanya tepas biru ya, melambangkan warna kaca. Ada 28 biji gitu. Berarti luas dindingnya berapa? Tadi kan si kacanya tuh 68 cm kan, yang ini. Nah, berarti kalau yang ditanya luas dinding, ya tinggal kita masukin aja nanti. Ya, luas dindingnya berarti 68 kali 68 dikali berapa tuh? 68 per 100. Ya kan dalam meter tuh dia mintanya. Itu teh luas satu biji itu ya, satu biji si kaca maksudnya. Nah, kali banyaknya kaca teh 28. Ya. Berarti oke, 68 ini kita kaliin sama 28. Wah, ini juga saya kudu ngitung ya. Nah, tadi yang ini 68 kali 68 berapa sih? Kita tuh udah ngitung nggak di atas? 0,4264 kan? Berarti ini harus gimana nih ya hitung ininya. Tar ya. Jadi biar nggak usah ngitung satu-satu maksud saya. Ini dimasukin aja ya. Jadi 68 kali 68 tuh tadi kan 4,624 ya. Oke. Berarti 4,624 atau enggak kayak gini nih. Biar gampang hitungnya, si 28-nya kita pecah jadi 4 sama 7. Nah, 68 kali 7 itu berapa? 420 tambah 56, 476 ya. Ini dulu deh, maksudnya saya kaliin dulu 68 kali 7 teh kan 476, ya enggak? 476 per 100. Nah, baru terakhir tuh yang ini nih, si 68 ini. Nah, 68 ini kita kaliin sama 4 ini. Jadi 68 dikali 4, 240 tambah 32, 272 per 100. Nah, ini kan ada tuh jawabannya. Ya. Jadi luas sebagai fungsi X-nya di sini 476 per 100 mah 4,76 dikali 2,72 gitu ya. Ada nggak jawabannya? Yang A sama yang B ya. Sama kan ya A sama B. Ada 2 berarti jawabannya. Udah nggak apa-apa ya. Nah, soal yang ketujuh, agar lebih menarik, kaca-kaca tersebut dipasang pada rangka berbentuk kisi-kisi dengan lebar 4 cm. Nah, ini kita gambar dulu aja ya kacanya. Nah, ini kacanya saya tandain pakai warna biru ya. Terus katanya dipasang kisi di situ. Nah, ini dipasang kisi. Ya, kisi teh bingkai lah maksudnya mah. Nah, ini ya dipasang bingkai 1 cm. Nah, ini saya gedein ya si bingkainya. Nah, kayak gini. Nah, jadi saya warnain ya, ini si bingkainya tuh, yang warna kuning. Nah, si lebarnya teh 1 cm gitu ya. Lebarnya 1 cm. Nah, terus udah gitu ini teh ada 4 biji. Ya, ini sama saya di gambar ya, ada 4 biji. 1. Kita lihat pola buat ngukur panjang si dindingnya gitu. 2.
Nah, ini 4 gitu. Ini sama saya di copy ke sini ya. Nah, lihat gerak ini teh. Dia bilang 4 cm. 4 cm teh jarak dari sini ke sini. Nah, itu kan ini satu gitu ya. Berarti berapa tuh? 1 sama 1. Ini 1 nih. Ini 1. Berarti tengah-tengahnya 2 kan? Ya, si satunya saya hapus aja biar nggak pusing ya. Jadi ini 2 tengah-tengahnya. Terus yang ini 2 gitu ya. Terus yang ini 2. Si tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya. Kan ini 1. Ini 1. Dia bilang jaraknya 4 cm. Kalau 4 cm teh maksudnya mah segini nih. Segini teh 4 gitu. Ya cuman ya, kan kita cuman butuh si sekatnya atau jaraknya. Terus ini 4 cm-nya saya bikin pakai warna biru aja ke sebelah sini. Ya, berarti ini 4 cm gitu ya. Oh, 4 cm-nya ini ke kaca nih. Ini 4 cm. Nah, kebayang nggak? Nah, ini 4 cm nih. Dari kaca. Nah, ini kayak gini ya. Segini tuh 4 cm. Nah, segini juga 4 cm. Gitu ya. Nah, berarti panjang si dindingnya nanti kita lihat polanya. Biar kita nggak usah digambar satu-satu ke bawah. Ya kan ini ada 7 baris gitu. Masa digambar satu-satu diukur sampai 7 baris mah nanti malah buang waktu. Nah, ini panjangnya segini berapa? Nah, cara ngukur panjangnya gimana nih? Ini panjang. Berarti si kacanya teh kan 68. Betul nggak? Ini kan 68 nih segini. Ada berapa biji tuh? Ya 68-nya. Ada 4 kan? Jadi 68 kali. Nah, ini saya tulis banyaknya kaca pakai warna merah, artinya variabelnya bisa digonta-ganti gitu. Ini kan karena ada 4 kotak gitu ya. 4 kotak, jadi panjangnya itu tuh untuk 4 kotak. 4 kotak di sini ya. 4 kotak tuh jadi panjang. Nah, ditambah sekatnya 2 cm-nya ada berapa biji di sini? 1, 2, 3. Ada 3 biji kan? Jadi si 2 cm-nya ini saya pakai warna hitam. 3 teh kalau 4 kotak dia ngurangin 1 jadi 3 gitu. Ditambah yang 4 bijinya mah fix, itu ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi ini hitam warnanya. Nah, sekarang kalau barisnya ke bawah berarti lebarnya. Itu pasti kan 7 kotak. Ya enggak? 7 kotak. Nah, ini si lebarnya berapa? Ini pasti teh 68 dikali 7. Ya, 68 kali 7. Ditambah yang 2 cm-nya ada berapa tuh? Sekatnya pasti ada 6 kan? Nah, jadi ini 6. Intinya mah soal ini teh bukan nanya luas, tapi nanya berapa panjang dan berapa lebar. Tambah ini 2 kali 4 ya. Nah, ini kita hitung nih berapa? 68 dikali 4, 240, tambah 32, 192. Ini 6, ini 8. Jadi berapa tuh? 200. Ya. 68 kali 2. 68 kali 4 itu kan 4 kotak. Sorry. Ini kok 192 ya. 60 kali 4, 240. 240 ditambah 32 itu 272 gitu. Maksudnya 272 ditambah 8 kan 280. Terus tambah 6 jadi 286 cm. Nah, kalau yang bawah, ini 68 kali 7, 420 tambah 56 itu 476. Ini 12, 488 tambah 8. Nah, ini 496 cm nih satuannya. Untuk yang ini panjang sama lebarnya. Kan 7 kotak. Ya, berarti yang ditanyakan luas dinding. Luas mah tinggal panjang kali lebar. Dalam meter bagi 100 ya. Jadi luasnya sama dengan di situ lebar dulu ya, berarti 4,96
dikali 2,86. Gitu ya. Jadi ada nggak jawabannya? Yang A ya. Nah ini buat dindingnya. Nah sekarang kita lihat yang soal berikutnya. Biaya pemasangan tiap kaca pada rangka itu sebesar 45.000. Nah jika total biaya pemasangan kaca pada rangka itu teh 1 kojut 260.000. Berarti kita lihat aja jumlahnya di sini ya. Jumlah kacanya dulu aja, jadi ada berapa nih? N-nya berarti 1.260.000 dibagi 45.000. Berapa nih? Aduh, ini horeamnya ngitungnya ya. 3 dicoret. Jadi 45 dikali berapa tuh yang hasilnya? 126. Saya kotret dulu ya. Kali 30, 1350 kurangin 90. Oh iya, kali 28. Berarti N-nya itu 28 kaca gitu. Ya, 28 kaca. Yang ditanya ukuran bagian dindingnya berapa? 28 kaca mah ya kayak gini tuh 4 kali 7, betul nggak? Ya, 4 kali 7. Jadi 28 kaca. Yang ditanyakan ukuran bagian dindingnya. Ini kan 4 baris 7 kolom. Ini kayak gini. Udah aja nggak usah pusing-pusing. Panjang dindingnya kan kita udah tahu. Ini 4 baris. 4 kolom tuh. 7 baris teh berarti ini ke bawah teh ada 7 gitu. Ya ini contoh aja gambar ini. Dan seterusnya itu 7 biji gitu ya, kayak gitu. 7 biji ke bawah. Kan 28 kaca jumlahnya. Jadi pasti bakal sama kayak tadi jawabannya nih. Ini luasnya. Ya, tinggal saya copy aja. Jadi ukuran bagian dindingnya langsung kita dapat nih. 4,96 dikali 2,86. Berarti ini jawabannya yang E gitu. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke teks yang berikutnya. Nah, sekarang ini teks yang ketiga diambil dari soal PMSNBT asli. Ini hari yang ketujuh ya. Teksnya itu teks yang kelima dari Project MMA. Masih dari Project MMA ya. Nah, ceritanya gini. Salah satu ruangan di rumah Pak Tono itu berbentuk kubus. Agar pencahayaan cukup, salah satu ruang di sisi ruangan tersebut dibuat secara penuh dari kaca tebal yang tidak berwarna berbentuk balok dengan panjang dan lebar 20 cm, sedangkan tebalnya itu 10 cm ya. Panjang sama lebarnya mah berarti ya kayak tadi lagi nih, yang sebelumnya ini saya copy paste aja ya. Nah, yang kayak gini. Saya soal-soal sebelumnya. Jadi si tipe soalnya teh sama gitu, bobot soalnya sama kalau SNBT ya. Panjang sama lebarnya itu 20 cm, berarti ini panjangnya aja sama saya diganti 20 cm. Ya ini kan panjang ruangannya katanya berbentuk kubus. Berarti kalau berbentuk kubus mah nanti salah satu bagian ruangannya tuh bentuknya kudu persegi. Karena kan kubus mah tersusun dari 6 sisi persegi kan. Berarti panjangnya 20, lebarnya 20. Gitu ya. Nah, banyaknya kaca tebal gimana nih dalam satuan meter persegi? Berarti banyaknya kaca tebal atau si Fx-nya, F itu sebagai fungsi luas ya, di sini saya tulis Fx. Berarti banyaknya si kaca atau luas kaca dikalikan kita kaliin luas kaca sama banyaknya kaca gitu. Jadi yang nutupin si ruangan ini berapa? Kan salah satu ruangan doang yang dibuat secara penuh dari kaca tebal, bukan 6-6-nya gitu ya. Kalau 6-6-nya kudu dikali 6. Jadi di sini 20/100 dikali 20/100 dikali X. 0,2 dikali 0,2 ya 0,04 kan. Ya udah Fx-nya di sini sama dengan 0,04 gitu ya. X itu teh banyaknya si kacanya gitu. Jadi jawabannya berapa tuh? 0,04 teh berarti yang E ya.
Nah, soal yang ke-10, jika banyaknya kaca tebal yang diperlukan adalah 900, tinggi ruangan berapa? Ini saya copy lagi aja. Yang ditanyakan tinggi ruangan, ya berarti ini tingginya gitu. Tebalnya mah nggak ngaruh dulu ya, karena tebalnya kan ya nanti dia maju ke depan gitu. Kalau tebal mah. Nah, ini tingginya misalnya T gitu ya. Berarti kalau 900 kaca ya, banyaknya kaca, itu T kan 900. Berarti si X 900 kita udah dapat nanti fungsi luasnya ya. Jadi X-nya 900 kaca gitu. 900 kaca ya. N-nya. Nah, sekarang ini dari fungsi luas yang sebelumnya. Kita kan udah dapat ini 0,04 kali X. Nah, buat tahu Fx itu kan luas dinding. Luas dinding tuh berarti kan kalau ini T, berarti sisinya juga T kan. Sisi bawahnya gitu. Jadi T kuadrat ini tuh sama dengan 4/100 dikali X. X-nya 900 kaca. Berarti ganti nih X-nya sama 900. Itu ya. Ini coret aja nih. Nah, kita akarin kiri sama kanan. Ya. Salah. Gitu. Jadi T-nya berapa nih? Akar 4, 2 kali 3, 6 ya. Jadi tingginya 6 meter di sini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-11, agar tampak lebih indah dan artistik, kaca tebal berwarna keemasan dengan ukuran yang sama dengan kaca tebal semula dipasang pada kedua diagonal dinding tersebut untuk menggantikan kaca tebal semula. Ya. Nah, misalkan harga kaca tebal yang tak berwarna, di sini saya tulis dulu ya, yang tak berwarna, itu teh harganya 20.000, 20K aja ya. Nah, yang berwarna ini harganya 45K ya. Ini untuk harga kaca tebal gitu ya. Harga kaca tebal. Nah, gini. Terus banyaknya kaca tebal berwarna yang dipasang, berarti yang berwarna sama dengan 1/8 banyaknya kaca tebal. 1/8 kali total semua. Oke ya, informasinya cuma segini. Pertanyaannya, berapa harga total kaca tebal yang dipasang? Oh, kita nggak tahu ini berapa banyak sih kaca tebal yang dipasangnya ya. Ya pantangannya kita kudu nyari satu-satu. Gimana ya? Ini kita bikin, ini saya udah copy ya. Saya bikin aja di sini untuk kaca tebalnya. Jadi minimal teh 3x3 ukurannya. 1, 2, 3, 3x3 gitu ya. Kenapa nggak bisa 2x2? Kalau 2x2 mah ya ke warna semua. Kalau cuma satu kaca tebal ya gila aja. Masa dindingnya cuma ditempelin satu kaca gitu ya. Jadi dindingnya seluas kaca. Jadi minimal teh 3x3 gitu. Nah, sekarang kalau yang ukurannya 3x3 kita lihat di sini. Diagonalnya ada berapa tuh? Ukuran kacanya di sini kan 3x3. Berarti yang berwarna ada berapa tuh? Ini berwarna itu teh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Nah, yang tidak berwarna berarti yang tidak berwarnanya berapa? Selisihnya kan 9 kurang 5 berarti 4. Sekarang kalau ini 4 kali 4 ya. Wah, ini beda nih, lihat. Yang ganjil sama yang genap teh beda. Kalau ganjil mah dia nyilang kayak gini. Tapi kalau genap ya, dia nanti ngumpul nih yang diwarnanya 4 di sini ya. Jadi 4 kali 4 itu teh yang berwarnanya berapa tuh? 2 kali diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang berwarnanya ada 8. Yang tidak berwarnanya di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Kok 4? 16 dikurang 8, 8. Nah, kalau yang ukurannya 5 kali 5,
Yang berwarnanya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berwarnanya 9, yang tidak berwarnanya 25 kurang 9 berarti 16 kan? Nah, terus kalau ukurannya 6 kali 6, yang berwarnanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 6, 12 ya. Yang tidak berwarnanya berarti 36 kurang 12, 24. Wah, ini lumayan rese ya sih soalnya. Yang ditanya di sini kan harga total kaca tebal yang dipasang. Dan baca ini gerak. Jika banyaknya kaca tebal berwarna yang dipasang, itu teh 1/8 total banyaknya kaca tebal yang dipasang. Jadi kita kudu cari perbandingan yang berwarna nih. Yang berwarna kan ini semua nih. 5, 8, 9, 12 dibandingin sama total. Ini total ya. Total saya tulis T. Totalnya 3 kali 3 teh berapa? 9. Ya, ini totalnya. Totalnya berapa tuh? 4 kali 4, 16. Jadi kita kudu bandingin yang berwarna sama yang total. Ya, totalnya di sini teh 16. Ya, berarti kalau yang ini 25 ya. Ini totalnya 25. Nah, kalau yang ini totalnya berapa tuh? 36. Nah, kita bandingin yang berwarna dengan yang total. Jadi 5 banding 9. Yang ini perbandingannya berapa nih? Coba kita lihat ya. Cari yang perbandingannya 1/8. 5/9. Terus ini 8 sama 16. Hati-hati loh, ini teh ganjil sama genapnya beda. Jadi ini 8/16. Ya. Ini 9/16. 9/25. Gitu ya. 9/25 totalnya. Ini 12/36. Wah, ini pola bilangannya gimana nih ya? Kita kudu cari yang besarnya 1/8. Ini si kacanya banyak pisan ya pasti. Aduh, ini gimana nih? Ntar ya. Ini teh kan perbandingannya 1/8. Lihat gerak kalau misalnya ganjil ya. Ini kan ganjil nih. Ini ganjil. Ini genap. Nah, ini ganjil kan. Ini genap. Lihat gerak kalau ganjil mah nggak akan mungkin jadi 1/8. Karena si angkanya juga ini udah ganjil kan. Tuh. 5/9. Udah aneh-aneh gitu si angkanya. Nah, kalau yang genap lihat gerak. 8/16 itu teh setengah. 12/36 itu teh 1/3. Itu kayaknya masih bulat. Kayaknya jumlah yang paling mungkin teh kata saya mah jumlahnya genap. Ya udah kita cari pola bilangannya nih di sini. Coba kalau 5/9. Ini kan diagonalnya 5. 9 mah jelas kan dari 3 kali 3. 3 kali 3 berarti yang berwarnanya ini teh diagonalnya 2 kali jumlah diagonal kurangin 1. Nah, ini kalau ganjil mah 2 kali jumlah diagonal. Diagonal kan ada 2 ya. Kali ukuran kacanya di sini. Nah, ini yang diganti-ganti biar kelihatan si polanya ya. Ini kaca ukuran 3 kali 3 nih. 2 kali 3 kurang 1 dibagi. Nah, ini teh 3 kali 3. Yang bagian bawahnya. Udah jelas ganjil mah nggak usah dilihat lah. Nah, sekarang yang genap aja. 8/16. Kalau 8/16 teh kan diagonalnya itu teh ada 2. Berarti di sini ya 2 kali 4. Saya urai dulu. Jadi biar kelihatan pola bilangannya kayak gimana. Karena si kacanya pasti banyak. 1/8 teh kan kecil pembandingnya. Dibagi bawahnya teh 4 kali 4. 4 kali 4 gitu.
Nah, jadi kalau saya bikin pembandingnya mah nanti kayak gini. Yang genap aja ya, kita lihat yang genap. Buat yang genap, berarti itu teh 2N. Kan itu tadi digonta-ganti sama saya. 2 kali 4 sama 4 per 4 kali 4. Ya, digonta-ganti yang dikasih warna merah. Nah, 12/36 juga kan sama. Ini yang digonta-ganti itu ya ukuran si kotak-kotak kecilnya. 2 kali 6 per bawahnya tuh 6 kali 6 kan. Ya, 6 kali 6. Nah, ini digonta-ganti, tergantung semakin banyak ya semakin besar itu si angka-angka yang warna merahnya. Jadi supaya pembandingnya 1/8, ini teh rumusnya dulu. 2 kali yang digonta-ganti itu berarti ini N aja misalnya, banyaknya kaca buat nutupin dinding pada satu sisi ya, dibagi N kali N, ya berarti 2N dibagi N kuadrat di sini. Cari yang angka pembandingnya 1/8. Ya udah, ini coret aja ya. Kuadrat sama ini coret kan. Jadi tinggal 2 dikali 8. 16. Ya udah, N-nya 16 berarti ya. Nah, berarti total kacanya di sini. Totalnya 16. Nah, yang berwarnanya tuh 2 kali 16, 32 berarti kan. Yang tidak berwarna, sorry, ini totalnya 16 kali 16, 256 nih. Coba kita bandingin ya. Ntar bisa saya salah ngitung. 32 banding 256 berapa? 2 pangkat 5 banding 2 pangkat 8. 1 per 2 pangkat 3, ya 1/8 cocok. Berarti yang tak berwarnanya 256 dikurangin 32, itu teh 224. Gitu ya. Nah, kita udah punya data ini nih. Tinggal kita konversi ke biaya. Katanya yang tak berwarna harganya 20.000. Ya, berarti ya 224 di sini ya, biayanya saya tulis di sini. Biayanya yang tidak berwarna harganya 20.000. Jadi 224 dikali 20.000. Ini yang tidak berwarna dulu ya. Ditambah yang berwarnanya, harganya tuh 45.000 satunya ya. Berarti di sini 32. Ada 32 biji kan? 32 dikali 45. Wah, gila ini soalnya ya, lumayan. 224 dikali 2 dalam satuan ribu ya. Jadi yang ini teh hasilnya 448. Nah, kalau 32 kali 45 berapa? 32 kali 45. Ntar ya, ini saya kotret dulu. Ini teh 1440. Oh, ini ada nolnya. Jadi berapa tuh? 4480 tambah 1440. 5920 ada nggak jawabannya? 5920. Wah, nggak ada lagi jawabannya ya. 5.920.000. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita bikin sendiri aja. Ini jawabannya 5.920.000 gitu. Nah, sekarang soal nomor 12. Agar tampak lebih indah dan artistik, kaca tebal berwarna keemasan dengan ukuran yang sama dengan kaca tebal semula dipasang pada diagonal dinding tersebut untuk menggantikan kaca tebal semula. Nah, kalau misalnya terdapat 29 kaca tebal berwarna keemasan yang dipasang, luas dindingnya berapa? Berarti kita kudu nyari total si kaca yang dipasangnya berapa. Ini teh jumlahnya ganjil gitu. Ya, kebayang nggak? Jumlahnya ganjil. Jadi misalnya ini di dindingnya gitu ya. Nah, si diagonal ini teh kaca yang berwarna keemasannya. 1,
2. Pokoknya total si garis itu teh jumlahnya kudu 29. Diagonalnya teh kan 2 ya. Karena jumlahnya ganjil berarti pasti ini teh 2N kurang 1. Gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini ya. Lihat yang 3. Yang ukurannya 3 kali 3 aja. Berarti yang berwarnanya kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil kan? Ini juga yang berwarna nanti ganjil tuh jumlahnya 29. Jadi kita cari ukuran sisi-sisinya berapa. 2N kurang 1 sama dengan 9. Jadi 2N sama dengan 30 gitu ya. Nah 30. Oke, ini kita udah dapat. N-nya berarti berapa nih? 30 bagi 2. 15 ya. Ini pasti diagonalnya ganjil. Kenapa diagonalnya ganjil nggak genap? Gitu ya. Karena jumlah si ininya teh ganjil tuh. Jumlah si kaca tebal berwarna keemasannya. Lihat graf polanya. Kalau misalnya ukuran kaca tebalnya teh ganjil, pasti yang berwarnanya ganjil tuh. 5, ini 9. Kalau misalnya jumlah total kaca tebalnya genap, yang berwarnanya dia genap 8, 12 gitu ya. Berarti di sini N-nya tuh 15 ukurannya tuh. Ada 15 kotak gitu. Ya. 15 kotak berarti di sini luas dindingnya berapa? Tadi fungsi luas apa sih? Fx sama dengan 0,04x ya. Yang ini fungsi luas soal sebelumnya. 0,04x. Berarti Fx sama dengan di sini banyak kacanya ya. 4/100. X teh banyak kacanya ya, berarti banyak kaca. Banyak kaca itu X. X sama dengan 15 kali 15. 225 ya. Berarti ini kita kaliin sama 225. Nah 900 dibagi 100. 9. 9 meter ya. Meter persegi maksudnya. Jadi ini jawabannya teh yang C ya. Jelas ya? Nah sekarang kita lanjut ke teks yang keempat. Nah teks yang keempat ini buat soal nomor 13 sampai 16 ya. Diambil dari soal asli SNBT tahun 2024. Ceritanya gini ya, titik A, B, C, D sampai I terletak pada lahan dengan jarak antara titik A dan B itu 20 meter. Berarti kita tandain aja dulu ini teh 20 gitu ya. Segini 20. Diketahui juga bahwa luas kebun cabai, ini luas kebun cabai itu adalah 800 meter persegi. Nah total luas kolam ikan, jadi kolam ditambah kebun kedelai, ya kedelai aja saya tulis ya, tambah kacang, kebun kacang, itu teh 2000 meter persegi ya. Kalau cabai doang 800, cabai aja 800. Yang ditanya keliling kolam ikan, ya luas persegi panjang kan, kebun cabai ini 800, kita pakai luas persegi panjang aja gitu. Gampang kalau kayak gini mah ya. Luas persegi panjang teh kan P kali L. Berarti kalau luasnya 800, itu lebarnya 20, panjangnya berapa tuh? Panjangnya 40 kan. Nah berarti segini 40. Ini 40, ini 40. Ya udah ini pasti 40 akar 2 kan. Sisi miringnya. Kan sama tuh. Ini 40 akar 2 si kolam ikan teh. Dari F ke C. Tinggal kita hitung aja keliling segitiga siku-siku ini berapa. Ya.
tinggal jumlahin. Jadi kayak gini. Ini teh berarti 40 akar 2. Jadi 40 dikali 2 tambah akar 2. Kelilingnya maka tinggal dijumlahin. Ya. Ini buat keliling si kolam ikan. Ya, ini kolam. Ada nggak tuh jawabannya? Yang E ya. Saya warnain, ini saya tandain dulu. Ini jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang untuk bagian yang keempat atau teks yang keempat yang akan kita bahas di video ini diambil dari soal asli PMSNBT tahun 2024 ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ini ada teksnya ya, nyatu di soal. Ceritanya gambar di bawah ini adalah peta taman kota. Jalan yang menghubungkan titik A dan C serta E dan F itu berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 30 meter. Nah, sekarang pada titik B dan G itu terdapat keran air minum. Pertanyaannya di sini, jarak tempuh terpendek dari titik E ke F ya. Apa aja yang dikasih tahu nih? Yang pertama jari-jari ya 30. Ini jari-jarinya 30, terus udah gitu jarak antara D dan E ini ke sini 90. Nah, jarak tempuh terpendek dari titik E ke titik F. Ya berarti ya si busur lingkarannya yang ini ya. Kita harus cari berapa sih busur lingkaran itu. Caranya pakai keliling seperempat lingkaran aja. Jadi keliling itu kan sama dengan seperempat kali pi kali diameter gitu ya. Jadi kelilingnya seperempat dikali pi. Kalau misalnya jari-jarinya 30, diameternya kan 60 ya. Jadi berapa nih? 60 bagi 4 ya 15 pi. Nah, berarti jawabannya yang ini 15 pi gitu ya. Ini opsi yang tepatnya yang B. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ceritanya di sini Ari berada di titik B. Ya, ini tadi jari-jarinya 30. Ini 30. Ini 90. Nah, udah gitu Ari kemudian menuju pintu keluar yang berada di titik D. Oke. Ya, B, D. Dengan terlebih dahulu mengambil air pada titik G. Ya, berarti rutenya dia tuh dari B ke G gitu ya. Dari B, terus udah gitu dia pergi dulu ke G ya. Nah, dari G terus D. Nah, jarak yang ditempuh oleh Ari mulai dari titik B hingga titik D. Nah, gimana nih? Kita cari BG aja dulu. Ya. Dia harus pergi ke titik G. Ari berada di titik B dan menemukan bahwa keran air rusak. Kemudian dia berjalan menuju pintu keluar. Berarti rutenya teh dia dari sini. Ya, rute yang ditempuh Ari dari B ke G dulu. Gitu kan. Nah, dari B ke G berapa tuh? Kalau misalnya ini 90 ya. Berarti ini kan sama nih. Ini 30. Yang ini teh 90 juga nih. Ya, kan ini teh jari-jarinya 30. 30 simetris lagi kan. Berarti kalau itu 30, segini berapa? Bentar. Ini teh 30 nih. Nah, berarti kita lihat ada segitiga siku-siku kan di sini. Segitiga siku-siku nih saya gambar. Yang ini teh 60. Yang ini 60. Ya udah, berarti jarak B ke G itu teh sama dengan 60 akar 2 ya. Terus jarak dari B ke G terus ke D. Nah, kalau ke D kan dia nggak akan bisa langsung nyebrang.
dia kudu jalan dulu nih ke titik E, terus baru jalan ke dari E jalan ke D gitu. Jadi rutenya teh gini, B ke G ditambah, ini B ke G ke D tuh kayak gini maksudnya mah, B ke G ditambah G ke E ditambah E ke D gitu. Nah berarti G ke E berapa? 30 kan. Kalau E ke D 90. Tambahin semua. Berarti jaraknya, jarak tuh misalin S aja ya, 60 akar 2, biarin aja ini 30 tambah 60 teh 120 ya. Jadi 120 ditambah 60 akar 2, keluarin tas sih 60-nya. 60-nya kita keluarin, jadi bagi 60 masing-masing. 120 bagi 60 teh kan 2. Ini jadi akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya di sini 60 dikali 2 tambah akar 2. Ini opsi yang tepatnya yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini mungkin saya copy aja ya. Gambarnya ini penting. Nah ini saya copy ke sini, tempelin. Tuh pertanyaannya apa tuh? Misalkan jalan yang menghubungkan secara langsung titik A dan C itu tidak dapat dilalui. Oke. Jadi, Ardi berjalan dari titik A ke titik H. Karena haus, dia berjalan menuju ke keran air. Ya kan? Dia jalan menuju ke keran air. Tadi keran air teh di titik mana? Di titik B sama G kan? Pertanyaannya, jarak terpendek yang ditempuh Ardi mulai dari titik A hingga ke keran air. Di B juga kan keran air kan, dan nggak rusak. Ya udah aja jarak terpendeknya mah yang ini kan, A ke C nggak bisa dilalui. Berarti A ke B, jarak A ke B mah 30 ya. Ya udah di sini nanti kita dapat AB-nya teh 30 meter gitu ya. Ya udah nih 30 meter jawabannya ya, soal isian yang ini. Biasanya soal isian gak terlalu susah sih, gampang. Langkahnya juga bagus. Ini saya copy dulu ya ini ya. Saya copyin lagi ke sini. Tempelin. Nah sekarang yang ditanya jarak tempuh terpendek dari E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Ya kan? Untuk mengakomodasi permintaan pengunjung taman kota, pengelola taman membuat jalan lurus yang menghubungkan secara langsung titik B dan titik D. Jarak tempuh terpendek dari E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Ya. Oh berarti gini nih. Ntar ini saya hapus lagi aja deh. Ini nggak perlu ininya. E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Berarti di sini teh dia jalannya dari E ke D dulu. E ke D. Udah gitu kemana lagi nih? Menghubungkan secara langsung titik B dan titik D. Berarti ke sini nih, B ke D jalannya. Ya kan? Kan pengelola membuat secara langsung titik B ke D. Terus yang mana lagi di sini? Dari segmen B ke H nih. Berarti si garis-garis yang warna merahnya itu kita hitung. Berapa nih? Ini kan tadi 30. Ini 90 ya. Berarti ini juga 90. Nah ini kalau kita gambar segitiga siku-siku yang ini. Lihat gerak ini kan ada segitiga siku-siku. Ya kan? Nah segitiga siku-siku. Yang alasnya 30. Tingginya 30. Alasnya 90. Tingginya 30. Ini juga sama gitu. Di bagian bawah. Alasnya 90. Tingginya 30. Ya. Nah ini juga sama. Bagian yang ini. Ya, jadi kita segmen garis yang warna merahnya aja. Berapa tuh?
Bentar ya. Ini tuh dia dari E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Intinya mah E ke H itu alternatif jalan yang pertama ya. Berarti jarak B ke D tuh di sini panjangnya akar ini B ke D ya, ini 90 sama 30. 30 kuadrat ditambah 90 kuadrat. Jadi ini tuh 900. Yang ini 8100. Akar 9000. Akar 9000 berapa nih akar 9000? 900 kali 10 kan. 900-nya kita tendang aja dari akar. Jadi ini kan 30 akar 10. Nah ini tuh 30 akar 10 nih. Ya berarti 30 akar 10 yang ini berapa nih? Jalan baru yang menghubungkan titik B dan titik D udah. Oh B ke H nggak bisa lewat jalan baru. Sorry. Ini B ke H mah kudu normal manual gitu sih jalannya ya. Jadi dari B dia teh kudu jalan ke sini 30. Terus jalan lagi ke sini tuh. Segmen garis yang merahnya aja nih berapa? Berarti yang ini yang kita jumlahin ya, 30 akar 10 ditambah 90 tambah 30 tambah 90 udah kayak gitu kan, dari E ke H kan. Titik E ke titik H tuh yang saya kasih warna merah muda, jumlahin semua. Jadi jaraknya di sini ya, jarak E ke H sama dengan 90 ditambah 30 akar 10 ditambah 90 tambah 30 teh langsung 120 ya. Jadi 210 tambah 30 akar 10. Keluarin si 30-nya. Jadi 30 kali 7 tambah akar 10 gitu. Ya. Ada nggak jawabannya? Kok nggak ada ya? Nah, yang C nih. Ada ketang. Jelas ya? Ini E ke H, maksudnya teh jarak E ke H. Berarti kan ini yang dibuat jalur langsung tuh cuma dari B ke D doang. Jadi saya pikir dari B ke H tuh dibuat jalur langsung juga, tapi kan enggak, berarti jalannya kudu lewat C baru ke H gitu. Jelas ya? Nah, soal berikutnya ya ini masih diambil dari PM 2024, teks yang ke-35. Ceritanya gini, sebuah rumah bertingkat dilengkapi dengan sebuah tangga seperti terlihat pada gambar. Nah, ruangan di bawah tangga dimanfaatkan untuk tempat kulkas dan dispenser. Lebar ruang bawah tangga itu lebarnya yang ini ya, 1,5 meter. Lebar dinding di antara ruangan tempat kulkas yang ini dan lemari B itu 0,15. Pertanyaannya, luas bahan penutup yang digunakan untuk pintu penutup lemari A. Nah, berarti yang ini kan lemari A tuh nih, saya kuningin dulu ya. Berarti kayak kita nyari luas trapesium aja, yang ini berapa nih? Tingginya 1,3 ya. Ya kan? Yang ini 0,2. Ya. Ini saya gambar ulang aja ya si trapesiumnya biar nggak kecil teing itu gambarnya, nanti jadi kecil gitu. Kan jadi nggak enak ngelihatnya. Nah. Ini gini. Ini teh 1,3, ini 0,2. Nah, berarti ini tingginya gimana nih? Nah, lihat ini ya. Ini teh 1,6 segini. 1,6 meter, lihat yang saya hijauin. Terus tinggi ruangannya teh 3. Berarti ya tinggi si trapesiumnya teh kan selisihnya, ya enggak? Segini teh selisihnya. 3 dikurangin 1,6, 1,4. Berarti ini 1,4. Berarti luasnya di sini sama dengan setengah dikali, nah ini sisi sejajaran itu kan yang ini 0,2. Nah, nolnya gepeng gitu, 0,2 ditambah 1,4 kali 1,3 ya.
Ini teh kan 1,6. Bagi 2 itu teh 0,8. Dikali 1,3. Nah, lihat aja buntutnya tuh. 3 kali 8 teh buntutnya 4. Berarti kita cari yang buntutnya 4. Ya cuman 1,04 kan pilihan jawabannya. Jadi ini jawabannya 1,04 meter persegi. Jadi ini jawabannya yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Volume lemari A ya luas alas kali tinggi. Tadi kan kita udah dapat nih bagian luas alasnya. Ini saya kopas aja ya gambar ini. Volume lemari, volume lemari A di sini. Ini saya copy aja ke sini. Kan alasnya pasti kayak bentuknya ini ya, trapesium. Trapesiumnya ini nggak nempel. Ya, trapesium. Jadi nanti kita dapat prisma trapesium. Jadi volume itu teh sama dengan luas pintu ya. Berarti luas pintu dikali lebar ruang. Nah, lebar ruangnya yang ini luas alas kali tinggi sebenarnya mah 1,5 kan. Tadi luas pintunya kita udah cari 1,04 dikali 15. 4 kali 15 itu kan 60, cari yang buntutnya 6. Cuman 1,56 kan. Meter pangkat 3. Udah ini volumenya. Jadi jawabannya ini yang D ya. Nah, soal yang ke-19, perbandingan volume ruang berjendela kaca dan volume ruang tempat penyimpanan kulkas berapa? Nah, ini tuh volume ruang berjendela kaca ya, kita lihat ya. Ini tuh ada garis diagonal gini nih. Kalau ada garis diagonal kayak gini tuh artinya nanti tuh si alas itu bukan bentuknya kayak balok, hati-hati gitu. Ini kan ada garis gini tuh, motong tuh. Ini tuh tampak samping, jadi nanti bentuknya tuh sih bentuk alasnya yang asli itu segitiga gitu, alasnya segitiga. Jadi sebenarnya kayak prisma segitiga tapi sama dia ditegakin. Nah, jadi volume ruang ini aja dulu ya, volume ruang berjendela ya. Jadi volume ruang berjendela kaca ya, atau ruang berjendela kaca ya, saya tulis aja berjendela kaca. Dibanding volume tempat kulkas gitu ya. Atau ini panjang teuing ya ditulis kayak gini. Udah volume kaca banding volume kulkas aja gitu ya. Nah, volume kaca, ruang kaca maksudnya, banding volume ruang tempat penyimpanan kulkas. Nah, kalau volume ruang berjendela kaca yang kayak gimana nih? Yang ini kan ruang berjendela kaca nih. Ke atas ini. Nah, ini volume ruangnya berapa? Itu teh prisma segitiga ya. Jadi kudu tahu. Alasnya 1, tingginya 1,5. Jadi kalau digambar tuh si alasnya nanti kayak gini. Alasnya 1, tingginya 1,5 gitu ya. Jadi luas alasnya bentuknya segitiga karena ada garis perpotongan diagonal itu tuh. Tampak samping ya. Dulu pas kuliah saya pernah belajar kayak gitu, tampak samping gambar pas S1 ya. Nah, volume ruang kacanya berarti di sini setengah kali alas kali tinggi. Luas alas dulu ya. Setengah kali alasnya teh 1. Tingginya 1,5. Terus tinggi si prismanya berapa itu kan kalau misalnya dijejerin ke sini ya. Kayak gini. Ya bentuknya tuh kayak prisma gitu, cuman sama dia ditegakin. Si prismanya. Nah, gini ya misalnya ya. Tuh. Aduh. Berarti tinggi si prismanya berapa tuh? 3 meter kan? Ah, ini saya gambar gini aja susah ya. Ini gini.
Tuh bentuknya tuh kayak gini. Cuman sama dia ditegakin gitu. Nah, yang jadi tinggi si prismanya teh kan 3. Dibagi volume ruang penyimpanan kulkas ini bentuknya baru balok. Ya, bagian ini teh baru balok tuh. Ya. Panjangnya berarti berapa tuh? 1,3 kali 1,6 kali dalamnya teh 1,5 ya. Ini bisa ada yang bisa dicoret nggak? Coba ya, ini kita buang si ininya. 1,5 sama 1,5-nya dibuang. Jadi nanti kan 1,5 ya. Banding 13. 1,3 dikali 1,6 berapa sih? 1,3 kali 1,6. Ini teh 2,08. Kali berapa ya supaya bulat? Coba kali 50 ya. Kali 50. Nah, ini kan 1,5 kali 50 mah 75. Banding 2,08 kali 50 teh 104. Nah, ini jawabannya ya. 75 banding 104. Ada nggak? Nah, ini yang E ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya yang nomor 20. Nah, yang ditanya di sini panjang ruangan bawah tangga itu berapa? Nah, buat panjang ruangan bawah tangga teh berarti yang mana yang kudu kita cari? Ruangan bawah tangga teh yang ini nih. Sorry, ini garis hijaunya ya, sama saya ke bawah. Nah, ini nih, saya garisin merah. Tah, ini panjang ruangan bawah tangga. Nah, buat nyari itu kan kita belum tahu segmen garis yang ini, yang saya tebalin pakai warna hijau ya. Ini segmen garis yang ini berapa gitu. Tapi kayaknya lama ya. Kita bisa nyari langsung lah pakai persamaan garis. Kayak gini. Lihat gerak di sini teh kan kita tahu nih koordinat titik ini ya. Jadi kalau saya gambar ya pakai persamaan garis mah kayak gini. Nah, kita mau tahu panjang X-nya. Ini supaya lebih gampang. Mungkin teman-teman mau pakai Pitagoras juga ya. Sok-sok aja ya. Kalau saya pakai cara kayak gini aja biar cepet. Nah, ini segmen garis yang warna merah. Ini kan panjang tangganya misalnya ini. Tuh. Ya. Ini ada titik di atas nih. Koordinat ini kita cari dulu aja. Koordinat ini berapa? X, Y-nya. Berarti tingginya teh 3. Itu tingginya ya benar tingginya 3, X-nya 1. Jadi 1,3 gitu ya. Jadi titik ini tuh di sini misalnya 1,3 gitu ya. 1,3. Terus ada lagi nih titik yang ini. Berapa nih? Segini teh kan tingginya 1,6. Iya nggak? 1,6 nih. Berarti yang ini kan 1,6 dan 0,2 ya. X-nya bukan 1,6 deh. X-nya 2,3. Kan 1 tambah 1,3 sama 1,6. Ya. Tar. Sama 1,6. Benar ya? Berarti 1,3 di sini misalnya 1,3 sama kok 1,3 lagi 2,3. Tar 2,3 titik ini sama Y-nya teh 1,6. Nah, kemiringan garis ini aja nanti kita cari. Nah, terakhir tuh kita mau nyari panjang ruangan bawah tangga, berarti si X-nya ini berapa, koordinat X-nya gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang, kita cari aja gradien yang ini berapa tuh. Ya. Gradien yang ini berapa? Gradien mah rumusnya delta Y bagi delta X kan. Delta Y bagi delta X. Terus bikin nanti persamaan garisnya ketika Y-nya 0 gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi delta Y-nya tuh kita kurangin aja nih. 1,6 kurang 3.
Wait, ini bukan 1,6. Saya salah ngasih posisi 1,8. Karena itu kan ditambah 0,2. Pantesan ini hasilnya nanti jadi nggak bulat ya. Nanti kotretan saya salah nulis lagi. Jadi ini tuh 1,8 nih. Sorry. Ini ganti dulu ya, 1,8. Jadi 3 dikurangin 1,8 itu berapa tuh? Atas kurang bawah aja ya. 1,2 dibagi 1 kurang 2,3 teh min 1,3. Ya udah aja ini kita dapat gradiennya teh min 12/13. Nah, bikin persamaan garisnya gimana nih? Pakai rumus ini aja, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ketika X sama Y-nya lewat 1,3 aja. Berarti yang ini jadi X1. Yang ini jadi Y1 gitu ya. Jadi Y dikurang 3 sama dengan min 12/13 dikali X dikurangin X1-nya teh 1. Nah, sekarang kan kita mau cari koordinat X yang warna hijau itu tuh yang ini. Itu teh berarti koordinat Y-nya teh kan 0, ya nggak? Y-nya 0. Jadi di sini saat Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa gitu. Jadi Y sama dengan ini teh min 12/3 kali X gitu ya. Kali X terus udah gitu plus 12/3. Si minus 3-nya teh pindah ruas ke kanan jadi plus 3. Dan si Y-nya teh kudu 0. Ya. Jadi gimana nih? Ntar ini saya kebawahin dulu deh. Ya supaya cukup tempatnya. 3 teh jadi 9/3 kan? Ya. Oke. Jadinya ini kan 12/3X. 12/13X gitu ya. Ini 12/13. Berarti ini salah nih 3-nya. Bukan gini. 3-nya salah. Jadi 3 tuh dikali 13 aja. 39/13. Si 12/13X-nya pindah ruas ke kiri. Sama dengan 12 tambah 39 itu 51/13. Nah, kita cari nilai X-nya berapa nih? Ini kalau kita hitung, ini bisa dicoret kan? 13 sama 13. Tuh ada tuh jawabannya. X sama dengan 51/12. Nah, ini panjang ruangannya ya. Nah, ini X-nya 51/12. Berarti jawaban yang tepat di sini yang A. Ya. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal gini. Sebuah kolam berenang punya tinggi AB 150. Terus udah gitu sudut ACB itu yang ini. Ya, ini teh sudutnya theta gitu ya. Terus udah gitu tinggi yang ini 150. Tinggi kolam berenangnya. PA banding AC itu 5/4. Ya, jadi PA tuh yang ini. Ini 5. Kalau 5/4 berarti pakai perbandingan ya. Ini pakai tambahan variabel M. Ini 5M, misalnya ini 4M. Ini tanya panjang permukaan kolam berenang. Ya udah aja kita lihat dari segitiga siku-siku yang ini ya. Nah, tan theta itu kan perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Berarti sisi depannya itu kan 150. Sisi sampingnya mah 4M. Nanti angka pembandingnya kita cari. Tan theta-nya tuh 3/40. Ini sama dengan 150 dibagi 4M. Ini bisa dicoret nggak? Ini coret jadi 10. Ini coret jadi 50. Nah, jadi M-nya kan 50. Ya nggak? M-nya sama dengan 50 kali 10 itu 500 cm.
Berarti M-nya sama dengan 5 meter ya. 5 meter. Nah, ya udah aja. M-nya tuh 5 di sini ya. 500 cm maksudnya, M-nya sama dengan 5. Ini M sama M lagi variabelnya ya. M-nya 5. Yang ditanya kan panjangnya, berarti P ke C itu kan 9M. Iya nggak? Jarak PC di sini ya. Saya tulis di sini, jarak PC itu teh sama dengan 5M tambah 4M itu 9M. Jadi 9 kali 5, 45 meter ya. Nah, ini jarak PC. Berarti kita dapat jawabannya di sini yang B ya, buat soal 21. Nah, ini teks 22 ya. Soal ini tadi saya lupa diambil dari soal PM 2024. Nanti cocokin aja di modulnya, saya ambil teks yang 22. Kita lanjut lagi soal yang ini ya, yang bawah. Perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar dengan yang beralas miring. Berarti yang beralas miring mah bentuknya lihat ya. Bentuknya apa nih? Bentuknya tuh prisma segitiga kan? Sama balok gitu. Tadi dimensinya gimana sih? Ntar ya, saya lupa ini. 5M. Berarti ini 5M tuh 5 dikali 5. Ini 25 nih panjangnya. Ini 25 nih, PKA teh 25. Ya, ini PKA. Terus tingginya aja. Tinggi AB teh 150. Berarti ini teh tingginya 1,5 ya. 1,5 nih. Terus lebarnya ya. Lebarnya udah tahu belum? ACB ini belum tahu lebarnya. Terus yang ini. Yang BC aja ya, yang BC. Ini berapa sih tadi? 20 ya. Ini 20. Oke. Terus apalagi ya di sini? Buat nyari si lebar ini belum tahu nih. Nah, tan teta kita udah tahu 3/40. Si tetanya kan di sini. Ya, ini teta sudutnya. Nah, lebar si ininya belum tahu, kita kudu cari dulu nih. Ya. Kalau udah tahu lebarnya aja gampang, cuman ya udah deh. Misalnya lebarnya tuh L. Yang ditanya volume yang beralas datar. Ini tuh berarti volume balok. Volume balok tuh panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ini volume balok. Jadi kita bandingin nanti volume balok sama volume si prisma segitiga ya. Di volume balok banding volume prisma gitu nulisnya. Banding volume prisma. Nah, volume balok T kan P kali L kali T. Panjangnya 25. Lebarnya L. Tingginya 1,5. Dibagi volume prisma, itu T kan segitiga ya. Berarti setengah kali 20 kali L kali tingginya. Tinggi si segitiganya T 1,5 ya. 1,5. Tingginya tuh L itu kan. Nah, nanti si L sama L-nya kecoret nih. 1,5 sama 1,5-nya juga kecoret. Jadi nanti ini kan setengah tuh, si 2-nya naik ke atas. Jadi berapa tuh? 50 banding 20. Nah, coret nolnya ya. Jadi volume balok banding volume prisma. Kan yang beralas datar ya. Volume balok banding volume prisma. Itu teh 5 banding 2. Sama dengan 5/2. Ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Ini yang A ya. Nah, soal nomor 23, di sini kalau luas permukaan kolamnya 450, berarti permukaan kolam teh yang ini kan.
Ini bentuknya tadi persegi panjang nih. Ya. Luasnya 450. Berarti gimana nih? Luas permukaan T kan kalau persegi panjang mah P kali L. Jadi 450 sama dengan panjangnya berapa tuh? Tadi P ke A T kan 25. Ini ke sini 25. Yang ini 20. Berarti 45 dikali lebarnya. Berarti lebarnya T kan 10. Segini 10 nih lebarnya ya. Nah, lebar ini 10. Nah, tadi tingginya 1,5. Ya, volumenya mah tinggal volume balok. Volume kolam berenangnya di sini. Volume balok. Tambah volume prisma gitu ya. Volume balok mah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kan 25. Lebarnya 10. Tingginya 1,5. Tambah volume prisma T setengah kali alas. Alasnya kan 10. Alasnya 20 ya. Sorry. Alasnya 20. Nah, ini saya hapus dulu aja. Setengah kali 20. Kali tinggi si alasnya kan ini 1,5 nih. Dan alasnya ini bentuknya kan segitiga. Ya. Kali tingginya T 10. Nah, ini jadi 25 kali 15, itu teh 375. Ditambah yang ini, coret, 1,5 kali 100, 150. Nah, ini kalau kita jumlahin teh hasilnya 525 meter kubik gitu ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang diketahui volume kolam berenangnya 420. Lebar kolam berenangnya berapa? Volume 4 pakai rumus yang ini ya. Tadi. Volume sama dengan volume balok tambah volume prisma. Berarti 420 sama dengan volume balok teh panjangnya mah udah tahu kan. Tadi ini mungkin gambar ini harus di copy paste, tapi udahlah kita bikin aja ya. Panjangnya ini tadi 25. Tingginya 1,5 kan. Jadi di sini 25 kali tingginya 1,5. Nah, kali lebarnya belum tahu nih. Nah, ini lebarnya tuh L. Itu ya. Kali L. Nah, volume prisma itu teh setengah kali alasnya. Alas prisma tuh berarti yang ini kan. Ya 20. Sini kan tadi ini 25. Kita udah nyari kan 20 kan tadi yang bagian atasnya. Ya 20 ya. Jadi setengah kali 20 kali 1,5 ini teh baru alasnya. Nah, tinggi si prismanya yang mana? Yang ini kan. Ya L juga gitu. Kali L. Ya, jadi berapa nih? 420 sama dengan 25 kali 1,5 tuh berarti 37,5 L ditambah ini coret ya 10. Ini tambah 15 L ya. Jadi 420 sama dengan 52,5 L. Nah, L-nya berapa tuh? Bagi aja ya, 420 bagi 52,5, nah itu mah bulat pasti. 400 bagi 50 aja sekitar 8, ini pasti 8 nih L-nya ya. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang E ya. Jelas ya?